Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisa Lutfi Putri Hayu dengan NPM Mahir 341. Di sini saya akan membahas tentang dasar-dasar pemangkuan pendapatan. Pendapatan adalah salah satu ukuran kinerja keuangan terpenting yang dilaporkan perusahaan. Pendapatan memberikan wawasan tentang kinerja perusahaan di masa lalu dan masa depan, merupakan pendorong signifikan bagi ukuran kinerja lainnya seperti EBITDA, laba bersih, dan laba bersaham. Selanjutnya ada Dewan percaya bahwa standar ini akan meningkatkan IFRS dan US GAAP dengan yang pertama memberikan kerangka kerja yang lebih kuat untuk mengatasi masalah pengakuan pendapatan. Yang kedua, meningkatkan komparabilitas praktik pengakuan pendapatan antar entitas industri, yurisdikasi, dan pasar modal. Yang ketiga, menyederhanakan penyusunan laporan keuangan dengan mengurangi jumlah persyaratan yang harus dirujuk oleh perusahaan. Dan yang terakhir, memerlukan pengungkapan yang lebih baik untuk membantu pengurus laporan keuangan lebih memahami jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan yang diakui. Dan selanjutnya ada ikhtisar contoh proses 5 langkah atau Airbus. Yang pertama, kita harus menentukan apakah ada kontrak yang sah antara BIN dan dealer. Yang kedua, mengidentifikasi kewajiban kinerja BIN jika ada. Yang ketiga, BIN harus menentukan harga transaksi terkait penjualan kopi tersebut. Dan yang keempat, BIN harus mengalokasikan harga transaksi untuk semua kewajiban kinerja. Dan yang terakhir, pendapatan diakui pada saat kewajiban pelaksanaan dipenuhi atau BIN memenuhi kewajiban kinerjanya ketika dealer memperoleh kendali atas kopi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses 5 langkah ditinjau kembali. Jadi terdapat 5 langkah proses pengakuan pendapatan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Kontrak adalah kesepakatan yang menciptakan hak dan kewajiban antara dua pihak atau lebih, yang dapat bersifat tertulis, lisan, atau tersirat. Pendapatan hanya diakui jika terdapat kontrak sah yang memberikan perusahaan hak untuk menerima imbalan dan kewajiban untuk mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan. Kombinasi hak dan kewajiban ini menghasilkan aset atau kewajiban. Dalam beberapa kasus, terdapat beberapa kontrak yang berkaitan, dan akuntansinya dapat berbeda tergantung situasi. Jika kontrak tidak dilaksanakan dapat diakhiri sepihak tanpa kompensasi, pendapatan tidak boleh diakui sampai ada pelaksanaan dari salah satu atau kedua pihak. Lalu langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah. Kewajiban pelaksanaan adalah janji untuk menyediakan produk atau layanan kepada pelanggan yang dapat bersifat eksplisit, implisit, atau berdasarkan praktik bisnis. Untuk mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan, perusahaan harus menyediakan produk atau layanan tertentu yang unik, yaitu dapat digunakan pelanggan secara terpisah atau dengan sumber daya lain. Kewajiban tersebut harus dapat diidentifikasi secara terpisah dalam kontrak agar perusahaan dapat memperhitungkan beberapa kewajiban kinerja. Ini penting untuk menentukan apakah perusahaan mentransfer barang dan jasa individual atau item gabungan kepada pelanggan. Kemudian, langkah yang ketiga yaitu menentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan diterima perusahaan dari pelanggan untuk pengalian barang dan jasa. Penentuan harga transaksi dapat bervariasi, terutama dalam kontrak yang mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Yang pertama yaitu pertimbangan variabel. Harga dapat bergantung pada kejadian di masa depan, seperti diskon, rabat, atau bonus kinerja. Jadi perusahaan memperkirakan jumlah ini untuk menentukan pendapatan yang diakui. Lalu yang kedua yaitu nilai waktu uang. Pembayaran mungkin tidak bertepatan dengan penyerahan barang atau jasa. Jika ada komponen pembiayaan, perusahaan harus menghitung nilai waktu uang dengan mendiskontokan pembayaran menggunakan suku bunga yang sesuai. Lalu yang ketiga yaitu pertimbangan non-tunai. Jika imbalan diterima dalam bentuk barang atau jasa, perusahaan mengakui pendapatan berdasarkan nilai wajar dari imbalan tersebut. Lalu yang keempat yaitu pertimbangan kepada pelanggan. Pembayaran kepada pelanggan seperti diskon atau produk gratis mengurangi imbalan yang diterima dan pendapatan yang diakui.
Lalu kemudian langkah yang keempat yaitu mengalokasikan harga transaksi untuk memisahkan kewajiban pelaksanaan. Jadi perusahaan seringkali perlu mengalokasikan harga transaksi untuk beberapa kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Jadi alokasi ini didasarkan pada nilai wajar relatif dari masing-masing kewajiban. Ukuran terbaik untuk nilai wajar adalah harga jual mandiri barang atau jasa tersebut. Jika informasi harga jual mandiri tidak tersedia, perusahaan harus menggunakan estimasi terbaik mereka mengenai harga jual barang atau jasa sebagai unit mandiri. Kemudian langkah yang terakhir, yang kelima yaitu mengakui pendapatan ketika atau saat setiap kewajiban kinerja puas. Jadi perusahaan memenuhi kewajiban kinerjanya ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa yang ditentukan oleh kemampuan pelanggan untuk menggunakan dan mendapatkan manfaat dari aset tersebut. Indikator bahwa pelanggan telah memperoleh kendali mencakup hak pembayaran, pengalihan hak milik, dan kepemilikan fisik, serta resiko dan imbalan kepemilikan. Kemudian pendapatan diakui selama periode tertentu jika pelanggan menerima atau mengonsumsi manfaat, pelanggan mengendalikan aset saat dibuat atau ditingkatkan, kemudian dan perusahaan tidak memiliki alternatif penggunaan atas aset tersebut. Pendapatan dari kewajiban kinerja dapat diakui dari waktu ke waktu dengan mengukur kemajuan penyelesaian. Metode pengukuran harus mencerminkan pengalihan kendali. Untuk layanan, pendapatan biasanya diakui secara garis lurus, sementara untuk kontrak konstruksi jangka panjang, metode seperti biaya ke biaya atau unit pengiriman digunakan untuk menentukan tingkat kemajuan. Pengukuran dapat dibedakan menjadi input dan output. Metode biaya terhadap biaya adalah ukuran yang umum untuk menentukan persentase penyelesaian dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan estimasi total biaya kontrak. Nah, selanjutnya yaitu saya Hikmalia Zara Charity akan menjelaskan mengenai presentasi dan penyingkapan. Nah, yang pertama itu yaitu presentasi. Nah, aset kontrak itu memiliki dua jenis. Yang pertama, hak tanpa syarat untuk menerima imbalan karena perusahaan telah memenuhi kewajiban kinerjanya dengan pelanggan. Dan yang kedua, itu hak bersyarat untuk menerima imbalan karena perusahaan telah memenuhi satu kewajiban kinerja, tetapi harus memenuhi kewajiban kinerja yang lain dalam kontrak sebelum dapat menagih pelanggan. Nah, perusahaan itu harus melaporkan hak tanpa syarat untuk menerima imbalan sebagai piutang pada laporan posisi keuangan. Hak bersyarat pada laporan posisi keuangan itu harus dilaporkan secara terpisah sebagai aset kontrak. Nah, lalu yang selanjutnya modifikasi kontrak, yaitu di mana ketika perusahaan menentukan apakah kontrak baru dan kewajiban pelaksananya itu akan muncul atau apakah kontrak yang ada itu masih berlaku tetapi dengan adanya modifikasi. Nah, yang selanjutnya adanya biaya-biaya memenuhi kontrak yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama hal-hal yang menimbulkan suatu aset, lalu yang kedua biaya yang dibebankan pada saat terjadinya. Nah, biaya tambahan itu merupakan biaya yang akan dikeluarkan perusahaan jika kontrak telah diperoleh. Jika kontrak itu tidak diperoleh, misalnya seperti komisi penjualan. Nah, adapun contoh-contohnya yaitu yang pertama, pada tenaga kerja langsung, bahan baku langsung, dan alokasi biaya yang berhubungan dengan kontrak secara langsung, misalnya seperti biaya manajemen, pengawasan kontrak, asuransi, dan penyusutan peralatan dan perkakas. Lalu yang kedua itu biaya yang menghasilkan atau meningkatkan sumber daya perusahaan yang akan digunakan untuk memenuhi kewajiban kinerja di masa mendatang. Nah, biaya tersebut mencakup biaya desain atau rekayasa yang tak berwujud yang akan terus menghasilkan manfaat di masa mendatang. Nah,
Adapun kolektibilitas itu penagihan yang mengacu pada risiko kredit pelanggan, yaitu merupakan risiko eh, yang bahwa pelanggan itu tidak akan mampu membayar jumlah imbalan sesuai dengan kontrak. Lalu yang selanjutnya yaitu adanya penyingkapan, yaitu persyaratan pengungkapan atau pengakuan pendapatan yang dirancang untuk membantu penggunaan laporan keuangan yang untuk memahami sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Nah, perusahaan itu mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif, yaitu ada tiga. Yang pertama, kontrak dengan pelanggan. Hal ini mencakup pemisahan pendapatan, penyajian saldo awal dan akhir dalam aset kontrak, dan kewajiban kontrak, serta informasi terkait kewajiban pelaksanaannya. Yang kedua itu pengungkapan yang signifikan, yang mencakup penghakiman dan perubahan dalam penghakiman tersebut yang mempengaruhi penentuan harga transaksi, alokasi harga transaksi, dan penentuan waktu transaksi. Dan yang terakhir yaitu aset yang diakui dari biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kontrak, yang mencakup saldo akhir aset yang digunakan untuk memperoleh atau memenuhi kontrak, jumlah amortisasi yang diakui, dan metode yang akan digunakan untuk amortisasi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya itu akan adanya pembahasan soal-soal yang akan dibahas.